Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi PPG 2022 untuk dosen. Jadi untuk masuk ke aplikasi PPG ini silahkan kunjungi alamat space.kemenak.go.id. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan muncul. Jadi akan muncul beberapa mata pelajaran sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu nantinya. Jadi untuk Bapak Ibu dosen yang mengampu di bidang mata pelajaran madrasah bisa klik di sini. Yang PAI bisa diklik di sini. Kemudian untuk agama Kristen di sini, Buddha dan Hindu bisa di sini sesuai dengan icon yang ada di sini. Kita contohkan salah satu, Bapak Ibu, kita login menjadi di dosen di salah satu di mata pelajaran PAI. Kita coba klik saja di sini ya. Kemudian akan diarahkan ke halaman login. Nah, Bapak Ibu, saya sudah login. Untuk mempersingkat, saya sudah login. Ketika Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu bisa untuk yang mengajar di PAI atau di madrasah, nanti karena satu LPTK ya Bapak Ibu ya, nanti bisa silakan pilih sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya saya mengajar di modul mendalam materi untuk PAI, maka saya klik di sini, kemudian akan muncul ringkasannya Bapak Ibu, dashboard dari dosen tersebut. Yang pertama adalah jumlah modul yang diplot. Jadi ada 4 ya. Nanti kemudian jumlah kelas ada 4 di sini bisa dilihat nantinya. Kemudian selanjutnya ada jam online, kemudian ada rekap nilai. Ada rekap nilai, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Misalnya Bapak Ibu mau lihat nilai mahasiswa di kelas H. Misalnya saya mengajar di kelas H, kemudian di modul pengembangan profesi guru, saya klik, maka akan muncul mahasiswa yang sudah memperoleh nilai di kelas tersebut. Ini kelas H, atas nama siapa, kemudian modulnya apa, nilai pretest, kemudian nilai resume, nilai analisa pengajar, tes formatif, kemudian analisa materi, tes akhir modul, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah sini ada jam online Bapak Ibu, nanti bisa dilihat grafiknya perharinya. Kalau untuk dosen ada tuntutan minimal 4 jam per hari di hari mengajar. Kemudian ini dashboard. Kemudian aktivitas yang Bapak Ibu lakukan adalah di modul. Inti aktivitas sebenarnya ada di modul. Di modul ini silahkan diklik, nanti Bapak Ibu akan melihat modul-modul apa saja yang Bapak Ibu ampu. Misalnya pengembangan profesi guru, bisa klik lihat modul, atau di sini bisa juga ya Bapak Ibu, bisa diklik lihat modul, kemudian bisa dilihat CP-nya, pengantarnya, kemudian ada file modulnya. Bapak Ibu bisa lihat file-filenya ya, di sini. Ini KB1, kemudian nanti bisa dilihat juga di KB2. Kalau membutuhkan file bisa di-download di sini. Nanti akan diarahkan, silahkan diketik namanya, kemudian nanti di save untuk mendownload di lokal. Kemudian ada KB4 dan seterusnya. Selain ada file modulnya, Bapak Ibu juga bisa melihat video-video pendukung. Video pendukung ini adalah video-video yang ada di modul atau di menu analisa bahan ajar. Bisa dilihat di sini video-videonya. Kemudian selanjutnya ini adalah file materi, bisa diklik di modul ya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, nanti bisa dilihat modul, nanti kelihatan bisa diunduh file-file modulnya. Kemudian yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah menginput kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini di input setiap kali di awal pelaksanaan. Misalnya tanggal 7 di sini akan muncul ya. Akan muncul list kelas yang Bapak Ibu ampu dan modulnya dan tanggalnya. Jadi di sini hanya 1 karena yang sudah diplot oleh admin 1.
tanggal 7 sampai tanggal 9 di pengembangan profesi guru. Kemudian bisa klik update kontrak di sini Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu bisa menginputkan. Ini bisa dikopas juga dari Word. Kemudian kalau ada file bisa diupload di sini filenya. Klik tambah kontrak. Kalau di sini sudah muncul centang hijau, berarti sudah diinput oleh Bapak Ibu kontraknya. Nanti muncul berwalis kalau misalnya Bapak Ibu ngajar di beberapa kelas atau beberapa modul. Kemudian update kontrak kuliah ini akan terlihat di mahasiswa seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Ini saya login sebagai mahasiswa di modul pengembangan profesi guru ya. Nah, di sini. Ketika mahasiswa membuka, maka yang pertama kali muncul modul tersebut adalah kontrak kuliah dari Bapak Ibu atau kontrak belajar. Kemudian selanjutnya aktivitas selanjutnya Bapak Ibu adalah menilai resume yang diberikan oleh mahasiswa. Jadi di sini bisa terlihat modulnya, kemudian kelasnya, temanya tentang KB1, KB2 atau KB3 atau KB4. Kemudian anggota kelasnya di sini tampilkan Bapak Ibu. Jadi misal di sini ada 14, tetapi hanya 5 nih yang baru mengajukan dan 3 yang sudah dinilai. Jadi kalau kita klik input nilai, maka ada 5 data, yang 3 sudah dinilai, yang 2 belum dinilai, bisa jadi belum dinilai, bisa jadi revisi, belum ada nilainya. Nah, untuk menilai, klik Bapak Ibu, klik nilai ini sama. Jadi di sini sudah diperbaiki Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu aktif di PDF, maka timernya tetap jalan di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengembalikan tugas ke mahasiswa, tetapi Bapak Ibu harus menyertakan alasan ketika Bapak Ibu mengembalikan tugas resume ke mahasiswa. Nah, jadi tanpa harus menilai. Nanti mahasiswa memperbaiki, kemudian mengupload lagi, dan Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Kita coba berikan nilai 90 saja. Bagus. Simpan. Oke, berarti tinggal 1 Bapak Ibu. Kita nilai sekalian Bapak Ibu ya. Ini statusnya revisi, sudah mengajukan. Kita coba, kalau statusnya revisi ini artinya belum mengajukan kembali, tapi dosen punya kewenangan untuk memberikan nilai. Harusnya nanti mahasiswa memperbaiki dulu, baru statusnya menjadi belum dinilai, nanti dosen bisa menilai. Ini untuk membuat semuanya sudah dinilai dulu. Oke, semuanya sudah dinilai, maka di sini akan muncul centang Bapak Ibu ya. Akan muncul centang, artinya semua mahasiswa yang mengumpulkan tugas sudah diberikan nilai. Meskipun kalau kita lihat masih ada sekitar 9 mahasiswa yang belum mengupload resume. Tapi di sini Bapak Ibu sudah memberikan nilai untuk semua tugas yang sudah dikirimkan. Yang belum muncul tanda centangnya, ini berarti masih ada yang belum dinilai. Kalau kita klik input, maka masih ada 3 teratas ini yang belum dinilai. Oke, seperti itu untuk resume. Kemudian selanjutnya analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar ini Bapak Ibu wajib memberikan instruksinya sehingga nanti mahasiswa bisa membuka. Kita coba buka di analisa bahan ajar. Ini mahasiswa. Nomor 2 ini tidak bisa dibuka Bapak Ibu oleh mahasiswa karena dosen belum memberikan instruksi. Kita coba berikan instruksi ya. Ini belum ada instruksinya Bapak Ibu ya. Silahkan. Bacanya apa? Kita langsung saja upload. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kalau kita lihat di dosen, maka di KB2 harusnya sudah ada instruksi Bapak Ibu ya. Sudah ada instruksi. Kemudian kita akan coba lihat nanti untuk memberikan nilai sama sepertinya sebenarnya. Untuk memberikan nilai cukup klik di sini.
Sini Bapak Ibu, sama seperti yang sebelumnya, memberikan nilai di komentar mahasiswa. Jadi perbedaannya di sini, Bapak Ibu bisa melihat semua komentar yang diberikan oleh mahasiswa, tapi mahasiswa hanya bisa melihat komentarnya dia saja. Jadi di sini mahasiswa tidak bisa melihat komentar yang lain. Di modul KB4 KB4 iya. Ini tadi komentar saya tes DF ya. Bapak bisa berikan nilai di sini ya. Nanti bisa dilihat oleh mahasiswa nilainya. Oke. Itu sekilas untuk analisa bahan ajar. Bapak bisa memberikan nilai. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas di tes formatif. Di tes formatif ini Bapak Ibu dimohon untuk membuatkan tes dulu. Kita coba tambah kuisnya dulu Bapak Ibu ya. Bisa per KB. Kuis untuk pengembangan profesi guru. Kuis KB2. Tanggalnya ini kalau kita mau set hanya bisa dibuka tanggal sekian sampai tanggal sekian, bisa dipilih, tapi defaultnya ini sudah bulan 1 sampai bulan 12. Kemudian klik simpan, maka akan muncul pengembangan profesi guru ke SKB2 ya, SKB2. Ini contoh saja. Kemudian ini soal 0. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk memberikan semua soal dulu, menginputkan semua soal dulu. Dengan cara bisa unduh template soal ya. Kita coba buka filenya. Kemudian kita akan coba tambahkan beberapa ya. Ada 9 soal. Kemudian kita coba upload Bapak Ibu. Ya, soal tadi di download. Nah, jadi 9 soal berhasil ditambahkan. Saya akan tambahkan satu lagi dengan cara input manual, input langsung di form. Kita klik tambah soal, kemudian tes. Ini singkat saja, harus memilih salah satu jawaban benarnya. Oke, sudah 10 soalnya. Kemudian kalau sudah yakin soal semua sudah di-input, jawaban sudah benar, sudah di-set kunci jawabannya, bisa di-on-kan. Nah, setelah di-on-kan, maka soal ini akan muncul di mahasiswa dengan nama sama dengan yang Bapak Ibu. Kuis KB2, mahasiswa akan mengerjakan. Seperti ini mahasiswa mengerjakan. Kemudian langsung saya loncat, simpan, selesai, nilai 20. Tadi saya tidak menjawab semua. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat nanti berapa yang sudah mengerjakan dan nilai-nilai berapa di sini. Di sini ya, terakhir ya. Ada satu yang sudah mengerjakan dengan durasi mengerjakan cuma 12 menit, 0,12 menit ya, dengan skor 20. Ini untuk tes formatif, ini detailnya, yang benar berapa, yang salah untuk mahasiswa tadi. Kemudian selanjutnya tugas analisa materi. Bapak Ibu nanti di aktivitas di sini adalah memberikan arahan ke mahasiswa untuk membuat tugas terkait dengan analisa materi, tugas PPL dan PJBL. Jadi tugas di sini Bapak Ibu satu tugas, satu instruksi untuk satu kelas. Ya, satu kelas satu modul. Jadi kalau misalnya di kelas H saya sudah memberikan instruksi, ketika saya akan menambah tugas lagi di kelas H profesi guru tes ya, kita coba upload bahan tugasnya.
kemudian saya ditampilkan kita simpan, maka ini tidak bisa disimpan Bapak Ibu ya, filenya terlalu besar. Kemudian kita coba pilih statusnya, ditampilkan, simpan, ini wajib diisi, harus lengkap Bapak Ibu ya untuk di sini. Kemudian klik ditampilkan, kita coba simpan lagi. Nah, ini tidak bisa disimpan karena sudah memberikan instruksi di kelas H. Jadi satu instruksi untuk satu kelas Bapak Ibu. Kemudian untuk melakukan penilaian cukup diklik penilaian, kemudian input nilai. Bapak Ibu bisa menolak tugas atau memberikan nilai baru. Oke, sudah. Kemudian terakhir ada di tugas remedial. Bapak bisa menginput tugasnya di sini. Ya, ini sesuai sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Tugas remedial simpan. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan penilaian di sini. Ini untuk tugas remedial ini tidak memberikan nilai poin, Bapak Ibu cukup menerima atau menolak jika sesuai. Maka nanti nilai mahasiswa itu akan menyesuaikan. Jadi untuk mahasiswa yang remedial maksimal nilainya adalah ambang batas lulusnya ada yaitu 70. Kemudian menu-menu tambahan ini di bawah ada materi tambahan. Nanti jika Bapak Ibu sekiranya memberikan materi-materi yang belum ada di modul bisa ditambahkan di sini. Kemudian bisa melihat review pretest, pengembangan profesi guru. Kita coba lihat ya, Bapak Ibu bisa lihat soal-soal pretestnya di sini. Kemudian bisa melihat jika ada mahasiswa yang bertanya. Kemudian selanjutnya aktivitas di modul seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah fitur-fitur lain, ada fitur chat, kemudian Vicon. Ini Bapak Ibu nanti bisa membuat video conference di sini. Kemudian bisa memilih menggunakan Jitsi, Zoom atau Meet. Jika Zoom atau Google Meet, maka Bapak Ibu diminta untuk memberikan linknya. Nanti setelah Zoom atau setelah Google Meet, karena di luar aplikasi, Bapak Ibu bisa melakukan klaim. Jadi untuk klaim contohnya, ternyata saya aktif 2 jam di Zoom, misalnya modul pengembangan profesi guru, kemudian kelas H tanggal hari ini tanggal 24, kemudian aktivitasnya Zoom mahasiswa, contoh saja Bapak Ibu tentang bla 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 selama 2 jam yaitu 120 menit. Jadi ketika diklik simpan, maka otomatis Bapak Ibu akan ditambahkan waktunya di hari ini, karena kita inputnya tanggal ini, ditambahkan sebanyak 2 jam sesuai dengan klaim Bapak Ibu. Nanti klaim ini bisa dilihat oleh pusat Bapak Ibu, aktivitasnya apa saja, kemudian tambahan waktunya berapa. Kemudian ada RPL, nanti Bapak Ibu bisa menilai RPL, nanti akan kita buatkan satu modul tersendiri. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat profil Bapak Ibu, kemudian mengubah passwordnya jika memang diperlukan. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu untuk panduan untuk dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.